Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali bikal ni'am wal ahla wal aulata wal ta'milah bil wahidiyati bi fadlil ula. Ya Rabbana ya Rabbana waghfir lana ya Rabbana ya Rabbana waftah lana adal musyafa'u syafi'u isfa'lana indal karim ya fatawa rabbina ya yalwa salamullah alaika rabbina bi'idnillah wa anzurilah ya sayyidi binadrah musilatil khadratil aliyah amma ba'du. Buku kuliah wahidiyah di halaman 910, satu lembar, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bertambahnya ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu yang berhubungan dengan Allah ataupun manusia, ilmu apa saja. Bertambahnya ilmu tapi tidak tambah hidayahnya, ini dia semakin jauh dari Allah, dari kesadaran. Bahkan ini semakin dia angkuh, congkok, tidak disertai hidayah. Impiaris nafsu dengan dewan perancang kejahatan di dalam hati manusia, sehingga kemudian timbul rasa kebanggaan, timbul rasa anania, merasa paling punya ilmu, merasa berkuasa, merasa lebih dari orang lain. Akibatnya muncul bendera keakuan, egoisme atau anania, sombong, dan kemulusan hati yang bersih, kemurnian dalam prakteknya disalahgunakan menjadi polusi jiwa atau kotoran hati. Polusi jiwa, kotoran hati yang lebih keruh tetapi lebih halus, sehingga yang bersangkutan tidak merasa. Yang bersangkutan tidak merasa. Memang begitu, saya juga sering merasakan begitu. Kalau saya malas doa, malas sholawat, itu ananiyahnya, sombongnya muncul, keakuannya muncul. Tapi kalau kita bersihkan dengan sholawat, insya Allah perasaan-perasaan ananiyah dan keakuan itu akan hilang sendiri, karena syafaat atau pancaran nur kenabian, nur rasul itu. Dalam hubungan antara ilmu dan hidayah, Rasulullah telah memperingatkan kita dalam sabdanya, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Rawahu Abu Mansur wa Dailami an Jabir. Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, maka tidak menjadi bertambah dekat, melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mansur wa Dailami dari Ibnu Jabir. Orang yang jauh dari Allah tidak akan mendapat hidayahnya. Barang siapa yang tidak mendapat hidayah Allah, pasti tersesat dan akhirnya menemui kesengsaraan dan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, di samping ilmu-ilmu pengetahuan harus kita pelajari, kita harus menuntut ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tata cara membersihkan hati dan berkaitan dengan masalah operasi mental, operasi hati, untuk memperoleh ketenangan batin dan ketentraman jiwa yang disebabkan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hidayah dari Allah dapat diperoleh, diusahakan dengan upaya manusia? Jawabnya tegas, bisa, dapat. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat 69 ini menerangkan, dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah, yaitu jalan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jihad di sini diartikan bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh mencari ridho Allah dan berusaha menuju kepadanya untuk memohon hidayah Allah, petunjuk Allah. Di dalam wahidiyah sesungguhnya bersungguh-sungguh itu atau berusaha dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah itu disebut mujahidah, orang yang bersungguh-sungguh. Jihad itu perang, kalau mujahadah itu pekerjaan orang tersebut, pekerjaannya. Mujahadah bersungguh-sungguh. Kalau jahid itu orangnya, kalau mujahadah itu pekerjaan. Dalam hubungan hidayah dan mujahadah, Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Al-Mujahadatu Miftahul Hidayah, la miftahalaha siwaha. Kitab Ihya Ulumuddin. Mujahadah itu kuncinya hidayah. Tidak ada kunci untuk memperoleh hidayah selain mujahadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini waktunya mujahadah 40 harian untuk menyongsong mujahadah kubro, dimulai dari kemarin tanggal 3, ini sudah tanggal 4. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengingatkan saya secara pribadi dan kita semua untuk sama-sama lebih baik, lebih sama-sama diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.